Selanjutnya yaitu paparan pengelolaan kondisi PNBP Deputi 5 oleh Kepala Bagian Tata Usaha Deputi 5 Ibu Arya. Untuk Ibu Arya dipersilakan. Mau Asrote ya? Ya, oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Direktur, Pak Kadis, Pak Kabid, dan rekan-rekan perwakilan dari DLH. Perkenalkan, nama saya Arya Ramania. Saya selaku Kabak Tata Usaha di Kedeputian Gakum dan penagih PNBP di Kedeputian Gakum. Ini saya izin melaporkan Pak Direktur kegiatan kami ketika memungut PNBP di Kedeputian Gakum. Next. Jadi dasar hukum yang kami pergunakan itu Undang-Undang Nomor 9 2018 PNBP, PP 44 2025 Tarif Pengelolaan Keberatan dan Keringanan PNBP, PP 36 2024 Jenis dan Tarif PNBP KLHK, dan PP 22 2021 dan Permen 6 2026 untuk dasar substansi pengawasan, penerapan sanksi administrasi, evaluasi pembinaan, dan konsekuensi denda administrasinya. Jadi di sini NSPK yang dari dasar hukum ini kami berharap bisa mengikat substansi penegakan hukum lingkungan hidup dan tata kelola PNBP sesuai dengan dasar-dasar hukum ini supaya agar penetapan, penagihan, keberatan, keringanan, dan setoran pelaporannya bisa diaudit lebih terkelola dengan baik. Jadi di sini yang akan didiskusikan dan dilibatkan adalah dari KLH, dari direktorat-direktorat terkait, dari sekretariatan keuangan di kementerian. Di sini nanti juga ada hadir perwakilan dari Biro Perencanaan yang mitra kami dalam menagih PNBP. Terus juga dan hasil dari NSPK ini juga akan kami diskusikan dengan teman-teman dari Kemenkyu. Next, Mar. Jadi latar belakang dan ruang lingkup PNBP yang akan dibuatkan dalam NSPK ini, selama ini di Kedeputian Gakum ini ada dua sumber untuk PNBP, yaitu dari sanksi administrasi berupa denda administrasi lingkungan hidup. Jadi ada objek pelanggarannya, dasar pengenaannya, formulanya, penetapannya, tata cara koreksi bila ada perubahan data, terus juga dari denda keterlambatan paksaan pemerintah, dari basis nilai, tanggal, mulai, berhenti, dan lain sebagainya. Dari sumber yang lain yaitu dari ganti kerugian lingkungan hidup, itu ada melalui pengadilan, dan dari luar pengadilan. Nanti bisa belajar bareng sini juga, di sini juga ada perwakilan dari sengketa. Lalu untuk NSPK-nya yang kami harapkan bisa melihat nantinya tahapan-tahapan yang memuat siapa pemilik prosesnya, tata hubungan kerjanya, terus substansi perkaranya, dan administrasi PNBP-nya, serta nanti ke depannya bisa sampai ke APIP pengawasan dan lain sebagainya. Next, Mar. Jadi siklus dari NSPK yang sedang kami rancang ini, siklusnya itu ada sekitar 5 tahapannya. Jadi identifikasi objek yaitu seperti PNBP, wajib bayar, jenisnya, dasar hukum, dokumen sumber. Yang kedua adalah perhitungan dan verifikasinya berupa formula, periode, bukti teknis, review lintas unitnya. Lalu penetapan dan penagihan berupa SK tagihan, jatuh tempo, penyampaian, catatan piutang, dan format-formatnya nanti. Lalu bila ada keberatan atau keringanan seperti syarat formilnya, telah kemampuan bayarnya, rekomendasi, dan keputusan. Lalu juga tata kelola pencatatan dari setoran dan pelaporannya. Jadi ada NTPN, bukti setor, rekonsiliasi, piutang, ini yang sering ditanyain oleh auditor, juga tindak lanjut penagihannya. Next, Amar. Ini tadi gambaran yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi tahun lalu tuh kita sudah mendapatkan sekitar 600 yang kami catat di Kedeputian Gakum. Itu ada 687 miliar. Sementara tahun ini berjalan sampai tanggal 13 Juli itu kami sudah mendapatkan sekitar 1,7 triliun. Sementara dan dari teman-teman Pemda ini juga sudah naik Pak. Jadi tahun lalu kita dapat 57 miliar. Kelihatan nggak?
57 miliar. Jadi tahun ini baru setengah tahun berjalan kita sudah mendapatkan sekitar 83 miliar dari teman-teman Pemda. Next. Nah, ini tadi yang 57 miliar itu saya mencatatkannya dari Simfoni itu tercatat sekitar 27 Pemda yang menghasilkan 57 miliar dengan Pemda-Pemda sebagai berikut. Ini ada campuran Pak Direktur, ada provinsi juga ada kabupaten dan kota dengan catatan terlampir. Nah, geser ke kanan. Nah, ini catatan kami dari teman-teman Pemda yang sudah mengumpulkan PNBP. Jadi tahun ini baru sampai bulan Juli kita sudah sekitar 62 Pemda Pak bertambah dari 27 kemarin. Jadi sudah kami apresiasi sekali teman-teman Pemda, jadi sepertinya sudah banyak yang mulai semangat memungut PNBP-nya jadi bertambah cukup banyak. Padahal baru 6 bulan berjalan. Pelan-pelan Mardi, scroll dari atas ke bawah. Jadi tuh ada Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Siak ke bawah. Kalimantan. Terus, oke, next slide. Sudah ada Kabupaten Tebo, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Kampar, Barito Utara, Barito Selatan. Banyak pendatang barunya ini. Ketimbang yang tahun lalu Kabupaten Grobogan udah mulai 20 juta. Lumayan. Dan terakhir Tanah Laut dan Mamuju yang tercatat di kami. Jadi kami sudah mencatat sekitar 83 miliar dari teman-teman Pemda, Pak. Next, Mark. Jadi ini mungkin sekedar gambaran saja tren PNBP yang tahun ini berjalan itu ternyata kenaikannya terjadi di bulan Februari sebanyak 50,2 miliar. Ini saya juga masih belum tahu Pak kenapa Februari tiba-tiba menukik naik. Nanti kita akan bandingkan kalau misalnya ada data historical di tahun-tahun berikutnya untuk tren kenapanya. Jadi dan ini Pemda ini di puncak pendapatan kita itu Pemda menyumbang hampir separuhnya Pak, 57% untuk di bulan Februari. Next, Mark. Baik Bapak Ibu sekalian, ini karena PNBP adalah hal baru untuk kita semua baik pusat maupun daerah. Jadi tantangan pengelolaan PNBP dan rumusan keputusan NSPK-nya ini emang banyak sekali yang harus dihafalkan dan dibaca. Jadi seperti denda keterlambatan 2%, keberatan PNBP harus seperti apa, formilnya mesti harus bagaimana, formatnya seperti apa. Lalu misalnya ada yang mengajukan keringanan juga jadi masalah sendiri. Terus lalu ada misalnya ada perusahaan yang mengajukan kesulitan keuangan, financial distress itu harus bagaimana. Lalu koordinasinya juga lumayan cukup banyak bila misalnya kita jadi tidak semata penagih PNBP saja saya sebagai pemungut terbang solo sendirian nggak bisa karena saya juga harus koordinasi dengan lintas instansi sehingga emang sangat kita butuhkan sekali untuk membuat NSPK pengelolaan PNBP ini ke depannya. Jadi yang kami harapkan keputusan yang diharapkan di dalam rapat ini adalah kita bisa menetapkan daftar jenis PNBP dan matriks peran instansi unit antar unitnya, lalu menyepakati rumus periode hitung dan dokumen minimal per jenis PNBP di dalam NSPK, menentukan alur keberatan keringanan unit penelaah dan kewenangan keputusan, membuat register PNBP-nya, penetapannya, billingnya, setor, piutang, dispute, dan tindak lanjutnya bagaimana. Lalu membagi tugas draft NSPK seperti norma, standar, dokumen, prosedur, kriteria, dan tampilan format-formatnya nanti. Oke, next, Mar. Nah, Bapak Ibu sekalian, NSPK ini saya buat untuk sebagai fondasi awal. Jadi fondasi ini kami harapkan nanti bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi. Jadi Kedeputian Gakum saat ini sedang mengembangkan aplikasi e-Gakum yang akan kita bisa pergunakan bersama. Aplikasi ini tidak berlaku secara kita saja di kementerian, tapi juga nantinya Bapak Ibu juga bisa menggunakan. Nah, saya berharap PNBP ini juga bisa diintegrasikan di dalam situ.
Jadi nanti kita bisa memiliki data yang solid dalam satu dashboard, satu data. Oke, next. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, mekanisme memang yang diharapkan Bapak Ibu sekalian dari daerah yang sudah susah payah berkeluar keringat dan darah ya menghadapi perusahaan menagih PNBP ini. Mekanismenya seperti apa sih pengembalian ke Pemdanya? Perkembangannya nanti mungkin teman-teman Rocan yang mungkin bisa tahu update terakhirnya. Kami juga sedang berusaha mengusulkan, menyampaikan juga supaya Pemda juga mendapatkan hasil dari jerih payahnya gitulah di lapangan seperti apa sih. Cuma kalau di kementerian kita karena mekanismenya sekarang melalui direktorat-direktorat, jadi kemarin tuh dari direktorat pengusulan top up PNBP-nya sudah disampaikan untuk dikembalikan ke pemerintahnya ke Pemdanya melalui kegiatan direktorat. Jadi udah dari direktorat PP dan dari sanksi yang bersumber dari denda administrasi. Sebagai contoh, next slide. Nah, ini gambarannya yang sudah kami sampaikan. Jadi sumbernya dari denda administrasi. Jadi kami waktu itu kemarin mengajukan top up PNBP-nya ke Kemenkyu-nya untuk kegiatan di PP sanksi dan juga untuk kegiatan di tempat kami sebagai penagih PNBP untuk membuat NSPK-nya pada hari ini. Jadi kami mengajukan sekitar 7 miliar. Next. Nah, ini sebagai gambaran aja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misal ini asal datanya dari teman-teman sanksi, mungkin PP juga ada, cuma saya kemarin nggak sempat minta Pak Dir. Jadi ini dari sanksi, jadi ini gambaran aja. Jadi kemarin teman-teman sanksi itu setelah berjuang mencari top up NBP ke Kemenkyu dan mendapatkan, mereka memberikan kembali ke Pemda dalam bentuk kegiatan dengan pembagian seperti berikut. Jadi yang mendapatkan dari teman-teman sanksi itu ada 9 Pemda semacam ini ya. Nanti kriterianya bisa ditanyakan ke teman-teman sanksi pemilihannya bagaimana. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan supaya lebih semangat gitu. Nanti kita juga akan mencoba memikirkan bagaimana cara mengembalikannya ke teman-teman DLH sekalian. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Direktur yang bisa kami laporkan Bapak-Bapak Kepala Dinas untuk memantik diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih kepada Bu Arya atas paparan kondisi pengelolaan PNBP Deputi 5 pada hari ini. Untuk selanjutnya, kegiatan akan dilanjutkan oleh DLA Provinsi Jambi. Untuk kegiatannya, potret proses pengelolaan PNBP yang dijalankan melalui beberapa tahapan dan mekanisme spesifik dari DLH Provinsi Jambi. Untuk perwakilan dari DLH Provinsi Jambi, kami persilakan. Oh, Silakan Pak, Mas Jambi. Udah di bahannya sudah. Oh, bahannya kirim.
Masukkan dalam penyusunan dan SPK nanti. Kami sedikit menceritakan pada itu awal mulanya Provinsi Jambi itu akan mencoba penerapan denda administratif ini. Itu yang pertama kali menjadi tantangan itu kemarin Pak Direktur menyampaikan bahwa akan ada nanti peningkatan kapasitas atau rekrutmen atau apa ya, penyatuan pemahaman dengan pimpinan itu sangat penting sekali karena tantangan awalnya kemarin yang kami hadapi dengan keterbatasan informasi, belum satunya pemahaman terhadap denda administratif ini, ada keraguan-keraguan dari kepala yang akan menandatangani sanksi administratif ini. Apakah ini aman? Apakah ini nanti tidak bagi bagi uang gitu, itu yang cukup lama proses waktu itu. Dan regulasi yang mengatur tentang itu akhirnya sepakat bahwa oh ya untuk tanda tangan itu. Kemudian kami sepakat bahwa ini NDP ini bukan untuk apa cara kita untuk mencari uang dari para pelaku usaha dan atau kegiatan ini, tapi ini bentuk dari bagaimana mereka supaya patuh atau taat terhadap pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup itu tujuan utamanya. PNBP apa namanya adalah salah satu instrumen bagi kita untuk bagaimana mereka akan patuh. Kami sangat merasakan sekali Pak Direktur bahwa dulu adanya teguran tertulis pelaksanaan pemerintah, denda administratif itu sudah dibuat, tapi apa namanya regulasi penerapannya itu belum belum ada. Kemudian ada pembekuan izin dan pencabutan izin. Sampailah stuck kami itu pelaksanaan di Provinsi Jambi itu sampai di teguran di pelaksanaan pemerintah untuk denda regulasi tadi terhadap itu juga sangat sulit akan itu diambil karena banyak faktor ya Pak ya. Ketika pembekuan itu banyak kepentingan sektor lain selain sektor apa nama ekonomi, kemudian apa nama pertumbuhan lainnya yang akan bagaimana kalau satu perusahaan ini dibutuhkan izinnya atau nanti akan dicabut. Jadi belum sampai ke kebijakan itu sehingga stucklah di pesan pemerintah. Nah, tidak kami lihat kepedulian dari atau ke apa namanya ke trigger bahwa satu perusahaan bahwa ini kita lagi di dalam sanksi. Nah, ketika penerapan denda administratif ini dari manajemen mulai karena ya, maksudnya ketika mereka pengajuan keuangan ada uang keluar dari perusahaan itu sampai ke level manajemen akan ini uang apa yang harus kita keluarkan untuk denda. Nah ini kami kami anggap bahwa sangat positif sekali sejauh ini di Provinsi Jambi terkait dengan penanganan penerapan denda administratif ini sampai di level manajemennya. Ternyata kadang-kadang pengelolaan lingkungan itu kita yang komitmen manajemen yang ada, kadang itu tidak sampai ke level manajemen pasti bahwa kewajiban-kewajiban ini harus kita lakukan. Ternyata kalau sudah sampai banyak juga di antara mereka itu ternyata komit kok terhadap
bagaimana kewajiban lingkungan. Jadi denda administratif ternyata karena ada uang yang harus keluar dari perusahaan, sehingga ini kita ada masalah apa? Kenapa tidak kita beresin masalah ini sehingga muncul dari kebijakan internal perusahaan itu sendiri. Bapak Ibu, sedikit eh, dengan kami dalam penerapan denda administratif. Kemudian eh, yang di atas, kami di Provinsi Jambi di tahun 2026 ini dialokasikan untuk kegiatan melaksanakan kegiatan bersama, anggarannya tetap di Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian dialokasikan untuk Provinsi Jambi itu 195.440.000. Nah, kami dari anggaran ini kami alokasikan, kami hitung bahwa kebutuhan untuk pengawasan dan penanganan pengaduan itu rata-rata Pak Direktur 9,5 juta sampai 15 juta atau perusahaan. Nah, sehingga kami peruntukannya 195.440 ini itu kami alokasikan usaha atau kegiatan yang akan kami awasi, 6 penanganan pengaduan, kemudian uji laboratorium. Ini pada waktu berubah 5,6% dari target pengawasan, maksudnya dari total persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jambi itu sebanyak 177 usaha dan atau kegiatan. Next. Ini Direktur Pak yang dapat kami sampaikan, 100 kita di Provinsi Jambi itu ada 177 indikatif ya Bapak Ibu, ternyata pendataan ini tidak mudah, terbit dari tahun 90-an itu, mana saja yang menjadi persetujuan lingkungan diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Indikatifnya kami dapat sekarang 177, terdiri dari pertambangan dan stokpil batubara ada 30 usaha dan atau kegiatan, kemudian kebunan sawit dan industri CPO itu ada 57, pasien case atau rumah sakit ada 4, kemudian penambangan batuan dan tanah uruk itu ada 34, pemanfaatan hutan atau HTI atau ada 16 usaha atau kegiatan, ini lain-lainnya energi, kemudian industri lain dan pemerintah itu ada 36. Next. Ini Bapak Ibu peta sebaran supaya kami ini informasi ini dalam penyusunan NSPK nanti mudah-mudahan mendapat tambahan informasi bahwa seperti inilah kondisi wilayah kami. Itu di Jambi itu ada 5 kota provinsi, kemudian di Kelungkung ada Jambi, Jambi Barat, Matahari, kemudian ada Tebo, Bimo, Merangin, Sawangan, Kelungkung. Nanti akan saya sampaikan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten, kemudian rata-rata jarak tempuh dari ibu kota kabupaten itu ke lokasi kegiatan. Nah, kadang-kadang dalam dalam penyusunan NSPK kadang kalau informasi ini tidak ada, perhitungan itu sampai ke ibu kota kabupaten, dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten. Ternyata praktek kita nanti dalam lapangan itu dari ibu kota kabupaten itu lagi kadang apa lagi kabupaten. Next. Contoh dari ibu kota provinsi Jambi itu, kalau ke Kabupaten Muaro Jambi itu, kalau ke ibu kota kabupatennya membutuhkan waktu 30 menit jalanan menggunakan kendaraan darat. Ternyata dari ibu kota kabupaten itu untuk mencapai ke lokasi kegiatan itu sampai dengan 4 jam perjalanan. Nah, ini rata-rata dari ibu kota kabupaten ke lokasi kegiatan itu kami perlu menggunakan kendaraan 4x4 atau dengan penggerak roda 4 itu. Kemudian contoh lagi di Kabupaten Tanjung Jabung Batanghari Tanjung Barat itu memerlukan 1,5 sampai 2,5 jam, tetapi ke lokasi kegiatannya sampai dengan 4 jam. Kalau maksudnya ke lokasi kegiatan ini ke lokasi
target pengawasan kita atau penanganan pengaduan. Kemudian kita juga eh, ada yang di terjauh kita, ada yang di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo dan Bumo itu 5 jam perjalanan, Bapak Ibu. Itu kalau lokasi kegiatan juga memerlukan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Kabupaten terjauh kita kan waktu tempuh itu 12 jam, itu Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Ini makanya dalam satu penganggaran satu objek pengawasan atau penanggulangan pengaduan itu kami dari 9,5 juta sampai 15 juta. Next. Bapak Ibu hadirin, kami sangat berterima kasih, mengapresiasi sekali upaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam bagaimana PNBP itu yang masuk itu juga dapat dialokasikan ke pemerintah daerah. Namun kami sangat sekali mengharapkan bahwa selain bentuk kegiatan belanja perjalanan dinas, kami sangat berharap sekali Pak Direktur ke depan bahwa ada alokasi untuk belanja barang ya, karena sangat mutlak sekali kami butuhkan. Tadi seperti yang kami sampaikan bahwa banyak kegiatan kami itu yang terkait dengan kemarin saya sampaikan juga ke Pak Direktur, kayak pertambangan batu bara, kemudian HTI, itu sulit sekali kalau kita jangkau dengan berjalan kaki. Kalau bahasa Pak Direktur kan gempor kaki kamu kalau mengelilingi itu. Jadi kami butuh alat-alat, termasuk yang pertama itu alat pelindung diri itu sangat jelas masuk area industri, kemudian drone untuk pemetaan saja kami pikir cukup, kemudian hand GPS, kemudian pH meter, TSS meter, alat pengukur emisi dan alat pengukur kualitas udara. Minimal ini yang mana tahu nanti dalam penyusunan SPK bahwa bisa dimasukkan komponen-komponen belanja barang ini. Next. Kemudian Pak Direktur izin melaporkan bahwa kami sangat butuh sekali data SHP IUP yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian akses data citra satelit resolusi tinggi. Jadi kami coba komunikasi dengan Dinas SDM, ternyata itu adanya SDM. Jadi kalau kami di Provinsi Jambi itu dibekali dengan data-data itu, kami pikir sangat membantu sekali untuk melihat areal mana yang menjadi yang masuk dalam IUP satu kegiatan sudah melebihi batas itu atau tidak. Kemudian kita compare dengan perubahan tutupan lahannya dari periode tahun ke tahun dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Next. Oh ya, kalau selain tadi, kalaulah bisa penganggaran ini untuk peningkatan kapasitas, berikutnya terserah ini nanti bagaimana, apakah penganggaran kemarin Pak Direktur ternyata sudah menganggarkan sekitar 5 miliar rupiah. Kami sangat uh, berharap sekali ini nanti ada pelatihan pengoperasian drone, pelatihan GIS, dan pelatihan dan kompetisi pengambilan contoh uji baik itu air, udara, tanah dan emisi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi singkat kami ini dapat menjadi bahan masukan nanti dalam tim penyusunan NSPK pengelolaan dana PNBP ini. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, kan izin sebelum kalau
itu diawal tidak untuk dengan diskusi dan proses itu. Oh, benar. Dalam dari mulai proses awal kita sampai penerbitan sanksi administratif itu, kendala kendala yang pertama itu adalah eh, tantangan ya, lebih ke bagaimana si si pengawas itu apa saja sih yang jangan yang biasa kami temui itu cuma sebatas tidak memiliki tujuan teknis, kemudian tidak ada sertifikat kompetensi. Nah, kami berupaya untuk gali lagi banyak hal sebenarnya terkait dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi, yang itu potensi berbahaya itu lebih besar. Contohnya di dalam dalam pertambangan batu misalnya, berapa luas bukaan yang sudah, kemudian berapa areal yang reklamasi, ini yang harus kita hitung lagi. Kemudian catchment area yang menghasilkan sumber air limbah itu yang dicari langsung ke lingkungan, tidak melalui settling pond atau instalasi pengolahan air limbah. Ini yang kadang karena butuh payah lebih ya, selagi cuma mengecek ke dokumen administrasi. Nah, ini yang harus dicek, harus dikeliling di lapangan, harus melihat sendiri, kemudian ada data-data lain yang harus digali. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, meyakinkan bahwa satu pimpinan itu, ini kita sudah sesuai dengan prosedurnya, kita sudah sesuai dengan regulasinya. Ini kita dipayungi oleh hukum yang cukup jelas. Kami pikir tidak apa, kita laksanakan ini. Kita sudah sesuai dengan standar apa yang sudah ditetapkan. Maksudnya eh ini legal, tidak melanggar aturan. Ini sudah sesuai dengan regulasinya. Kira-kira meyakinkan itu menjadi tantangan juga. Kemudian yang terakhir adalah tentu ada beberapa pihak-pihak yang mencoba mengintervensi itu, baik dari pengusahanya sendiri, kemudian dari wakilan rakyat yang mencoba, yang juga bergelut di bidang itu. Kemudian, nah, akses ini juga sampai ke pimpinan kepala daerah, eh, akan mencoba mengintervensi terhadap itu. Cuman kami strategi yang kami lagi-lagi butuh keberanian. Ketika terbit sanksi administratif, denda administratif tadi terbit. Nah, ini cara ngunci bahwa ini tidak bisa lagi ditarik mundur. Kalau bimbingan sudah terbit, ya pengajuan pengajuan permintaan keringanan ya silakan ke pengelola ini ya, di KLH atau di Kemenq ya, Ibu ya. Bukan lagi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi gitu kan. Bukan lagi di daerah untuk minta keringanan atau untuk dicicil tadi denda administratif itu, bukan lagi di ranahnya di Dinas Lingkungan Hidup di daerah gitu kan. Tapi kalau kalau billingnya itu masih masih sangat rentan sekali, itu bisa diintervensi. Itu kira-kira Pak, jadi tantangan dan yang dapat yang sudah kami hadapi di beberapa terakhir ini. Kalau sesungguhnya bukan kalau saya kan bukan ini. Tapi kalau tadi nanti ketemu sanksinya harus berapa? Saya setuju di situ. Semua itu SDM tidak ada atau kalau yang atas isu yang utama sebenarnya, isu-isu yang kita isu-isu yang krusial lengkap, kemudian orangnya ada, tinggal kapasitas orangnya yang karena memang ada dua, ada yang dapat kita lakukan sendiri, perhitungan perhitungan kalau kelebihan baku
emisi itu kita bisa lakukan sendiri. Ada memang yang harus menggunakan ahli untuk menghitung pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, kita bicara sebatas perhitungan pencemaran apa namanya pelebihan baku mutu sajalah. Nah, yang ada toolsnya lengkap, tinggal kemampuan dan eh, apa namanya untuk melakukan itu menghitung lebih jauh lagi untuk sebenarnya potensi PNBP dari dana selektif itu bisa lebih besar lagi. Itu kira-kira Bapak. Selain dengan kalau memang ahli nanti kita memang harus siap mengalokasikan ada ahli nanti yang akan kita hire untuk menghitung pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi. List denda administrasi dan administrasi kan sebenarnya ada ya. Jadi ketika Bapak datang ke satu objek itu, apakah sebenarnya objek itu saya tahu laporannya adalah A gitu. Ke situ adalah saya fokus di A atau sebenarnya ngomong itu sekalian aja saya periksa B, C gitu. Oh ya, kita total ketika melakukan apa namanya pengawasan atau penanganan pengaduan itu kita akan total setiap aspek akan kita periksa tinggal kedalaman dari setiap aspek itu. Contoh yang kami hadapi yang pernah kami alami adalah eh, pengenaan denda administratif melaksanakan kegiatan tanpa tanpa persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Ada stockpile batu bara yang sudah beroperasi tanpa memiliki dokumen itu. Eh, apakah cukup dengan karena awalnya mau dikenakan 5% dari nilai investasi. Tidak sampai ke akhirnya kita diskusi coba hitung berapa karena mereka sudah beroperasi menghasilkan air limbah, kita hitung berapa luas area yang menghasilkan air limbah, catchment areanya, sudah berapa lama dia beroperasi, berapa kira-kira limbah yang sudah dibuang tanpa pengelolaan itu kita kali jumlah hari, ternyata itu menyumbang jauh lebih besar dari nilai investasi itu. Nah, awalnya tim datang cuman sekedar oh ini nilai investasi lihat di laman OSS 300 juta dikali 5%. Cuman ini harus menghitung juga kedalaman dari setiap aspek-aspek itu yang perlu kalau kami sendiri terus lagi dalam proses itu kita harus lebih dalam lagi terhadap setiap aspek-aspek ketaatan di dalam pengelolaan lingkungan hidup itu yang harus kita kita gali lebih dalam khususnya ini terkait dengan pengenaan denda administratif ini begitu Pak. Kalau denda yang sudah Bapak kumpulkan itu ada denda yang bisa dari Nah, tadi kami kenakan denda kan karena pH-nya dihitung di lapangan setelah kami uji itu 4 koma sekian melampaui baku mutunya. Kami hitung sudah berapa lama dia dia beroperasi, kemudian berapa luas arealnya sehingga dapat hitungan itu sudah ada kami kenakan eh, denda terkait dengan perhitungan itu selain dari administrasi tadi. ya. Kalau urusan dengan provinsi Bapak sih atau di Provinsi. kalau dengan Kami baru saja dari Balai Gakum baru saja membuat coaching klinik mengumpulkan seluruh kabupaten kota dan provinsi. Di situ kita berdiskusi banyak terkait dengan eh, pengenaan denda administratif ini penerapan denda administratif ini di Provinsi Jambi itu baru provinsinya yang sudah menerapkan denda administratif kabupaten kotanya tapi dari hasil coaching ini tadi respon mereka positif dan eh, mereka minta coba sekali lagi kami di kita administrasi yang kami persiapkan karena memang ada administrasi yang perlu dipersiapkan pejabat penagihnya siapa kemudian pendelegasian kewenangan dari kepala daerah itu kami siapkan nanti coba dilihat kalau sudah oke kami siap mau jalan jadi existingnya sekarang Pak di Provinsi Jambi itu yang sudah menerapkan itu baru provinsi kabupaten kota belum. Itu.
Sumatera Barat. Assalamualaikum. Sekarang yang kedua sih di tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, ini sebentar. 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 Oke, oke, siap. Oke, ada 19 kabupaten kota, sudah ada 165, 114 itu untuk kegiatan pemerintah. Oke, pada umumnya sudah itu ke posisi selatan sandung Bengkulu. Selatan ini waktu tempuh jam jam dan sawit. Nah, begitu kita ke arah timur, itu juga ada sawit, tersambung jam itu maka itu Sulawesi Selatan berbatasan dengan Jambi juga, berbatasan juga dengan Riau untuk menuju kota. Termasuk ada juga di daerah Kota Padang. Oke, singkat. Nah, kita di Provinsi Sumatera Barat, tadi ada 8 PLH. PLH itu satu yang satu Caune, Caune besok Nogojikon di bulan Agustus. Jadi total 8 itu 2 orang laki-laki, 1 laki-laki masih calon, yang saya menang tagih Pak, tagih ini kuat, perempuan ini takut bisa. Iya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dalam pesan sudah ada SOP. Seperti apa yang dilakukan? Sudah ada SOP untuk pembahasan seperti apanya. Nah, sampai selesai semua rekomendasi kami tetapkan 4 bulan ini. Lanjut, ini ada hari-harinya. Siapa? Seksi administrasi kah? Seperti apa? Nah, ini kami sudah siapkan SOP-nya. Lanjut, untuk pengadil juga seperti itu. Kami punya SOP dan data juga. Itu salah. Lanjut, paham? Oke.
SOP pekerjaan yang sanksi administrasi. Jadi kepala dinas kami cukup komit ini dikeluarkan di sanksi administrasi didelegasikan ke dinas. Nah ini ada dengan Pak Diskusi 08 tahun 2005 ditemukan di Juli. Lanjut, ada ini sepanjang tahun konsumsi administrasi yang tujuh objek, saya izin sendiri tujuh objek kegiatan itu ada satu dua tiga sawit. Oke, nah, ini sudah sudah keliling dong izinnya sampai praktek katanya sudah bisa, mungkin itu pandangan mereka, ternyata perlu itu tentang sih untuk penyusunan tadi mulai setengah persen sih. Oke, lanjut itu kita buatkan saja karena ini tertutup tadi kalau tiga tujuh tiga sekarang kalau tertutup ini masih ada satu sudah berubah sudah sudah aku sudah sudah sanksi administrasi yang bukan undang ini sudah status 1,6, masih kecil sih kalau dibanding provinsi lain 1,6 dan masih ada yang jutaan. Ini data kami di bulan Juli terakhir, artinya sudah 89% yang sudah store kami usahakan. Lanjut. Pesan 10 objek sebelum KTK lab itu 90 juta dan permohonan kami sudah dibalas sebetulnya disetujui. Terus ke bawah, setelah pertemuan kami mengajukan surat sebenarnya ada 10 objek dan ini sudah berjalan sampai hari ini sudah 4 perusahaan yang kita awasi masih proses dan sedang melakukan laporan apa yang sudah selesai.
sanksi yang lanjut. Silakan lanjut saya. Ibu Cibu 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 yang sanksi dan sampai sekitar 100 juta untuk kita melihat sanksinya. Jadi pada Bapak sekalian sebetulnya pesan kalau PWD di satu semester satu itu sudah habis karena anggaran kami fiskalnya sangat kecil terbatas sebetulnya untuk pengawasan bukaan saja kami kasih 50 juta itu udah habis di semester satu mendampingi sampai pasca bencana yang tim itu kami senang sekali karena kalau kita mendampingi ada manfaatnya tadi jadi sekalian pembelajaran secara langsung. Nah itu keuntungannya. Nah begitu kami sendiri kita batas dana. Oke. Nah ini kami ikut jutaan perusahaan perusahaan saya nah, eh, 101 cuman sama Pak Ardi ketemu itu ke Padang kecil mas kalau cuma 250 katanya ayo saya buat aja dulu proposal dan anggarannya gitu kemarin buat ternyata 300 kita usulkan yang disetujui 250 alhamdulillah kalau bagi kami alhamdulillah terus juga menyampaikan terima kasih. Kami waktu itu bisa serana prasarana ternyata belum bisa belanja modal ya belum belum bisa. Nah ini harapannya ada. Oke, lanjut. Ini mohon itu kalau misalnya terus. Oke, lanjut. Nah, ini yang lagi berjalan. Kawan-kawan kemarin ibu pesan tadi. Pesan tadi. Yang sarana prasarana. Tadi kawan-kawan Provinsi Jambi sudah menyampaikan betul. Kami di proposal kemarin minta turun juga, kami belum bisa belum nggak jadi. Terus pakaian dinas nih. Halo, ini sesuai dengan syarat edaran menteri. Kami juga di proposal kemarin juga minta kami bisa pinjam modal ini di ditambah belum bisa. Nah, berarti ini untuk keseragaman kita lah nanti di daerah pakaian dinas yang PD ke lapangan yang ada surat edaran dari KLK. Nah, eh, ada satu yang kan saat kita menggunakan sanksi ada parameter yang tak sungguh kalau ini sudah, tapi parameternya belum. Apalagi itu tambang kayak minus HG ini sulit kita mencari eh, laboratorium yang terakreditasi. Kalau dia itu tentunya bisa kita hitung dengan administrasinya. Ternyata di tempat kita di daerah masih kesulitan yang laboratorium ini. Nah ini kendala. Itu satu tadi ada perusahaan yang kena 300 juta, kita belum bisa menemukan yang parameter HG karena belum akreditasi. Mau begitu cari di sumber juga belum ada. Nah, terus bahan kita butuh situ mungkin sama kawan-kawan Jambi tadi. Mungkin itu yang sekilas dan kami sebelum
Baik, Bapak Ibu, silakan kita mulai ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya sini tidak perlu formal banget. Kita saling sharing pengalaman aja gitu, mumpung di sini kumpul bareng di sini. Dari Siak ya Pak ya? Ya, Dari Siak ya. Ini Siak ini tahun lalu ngumpulin 215 juta Pak. Siak. terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Adrian, PPLH pertama dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Yang ingin saya tanyakan itu tadi dari Sumatera Barat ada mendenda administratif terkait tidak memiliki perlink pada suatu perusahaan yang masih dalam bentuk clearing. Nah, di sini yang menjadi dasar pertanyaan saya adalah apakah investasi yang digunakan itu berdasarkan OSS itu OSS itu berdasarkan semuanya gitu Pak. Sedangkan kita mendenda administratif itu berdasarkan luasan atau bukaan saja begitu, modal dan nilai kerjanya. Yang pertama itu, yang kedua terkait keterlambatan. Di tempat saya itu misalnya sanaan saatnya seringkali melewati batas dari kewajiban denda administratif. Lagi kewajiban dari kewajiban sana waktu kesana. Di sini jadi pertanyaan saya kepada Ibu, Bapak Direktur juga, eh, apakah kita sanksi saat sudah lewat gitu, sedangkan dendanya saja sudah dimulai tepat waktu dan pelaksanaan sanksi saatnya itu tidak ada waktu gitu. Eh, Saat itu masih saatnya gitu. Jadi kita hanya eh, kait kewajiban keterlambatan tidak tidak yang kaitkan dengan saat atas kewajiban.